Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Erta Oktaviani, rekan saya ada Mazif Anisianindar dan Dian Pramitasari ingin mempresentasikan materi dengan judul Sistem Pendidikan Learning of Home atau Homeschooling di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dian Pramitasari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengertian. Sekolah rumah atau homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat dengan suasana kondusif. Homeschooling menjadi pilihan karena beragam alasan, seperti kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan anak mengikuti sekolah formal, ketidakmampuan dengan metode pendidikan yang tersedia, atau keyakinan bahwa anak tidak dapat mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di sekolah umum. Di masa pandemik ini, pembelajaran learning of home juga ditetapkan hampir di seluruh sekolah Indonesia, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan. Beberapa keuntungan learning of home untuk pendidikan anak. Keuntungan yang paling utama dari metode belajar dengan sistem learning of home adalah anak mendapatkan perhatian penuh dari pengajar, baik secara online atau offline. Keuntungan kedua, ketika anak mampu mengikuti pembelajaran, ia bisa terus melanjutkan belajar ke tahap selanjutnya. Namun, jika ada materi yang kurang dimengerti, ia tetap bisa meminta pendidik untuk mengulang materi hingga akhirnya ia paham. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah learning of home juga memiliki sederet keuntungan lain seperti yang pertama yaitu waktu belajar yang lebih fleksibel. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas waktu belajar. Orang tua, anak, dan pengajar dapat saling merundingkan kapan waktu yang tepat untuk memulai belajar dan menentukan waktu lama belajar. Selain itu, orang tua juga dapat menyesuaikan jadwal mata pelajaran yang akan dipelajari dalam satu hari. Kemudian yang kedua, ada anak lebih bisa mengembangkan bakatnya. Di sini, orang tua dan anak bisa bersama-sama menentukan sendiri, baik topik, jadwal, durasi, hingga cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Setiap anak pasti memiliki bakat dan minat serta kemampuan mengolah informasi yang sangat berbeda. Dengan pembelajaran ini atau dengan metode learning of home, metode belajar ini lebih optimal untuk mengembangkan bakat anak sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Lanjut Mbak Dian. Nah, yang ketiga, anak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Di rutinitas sekolah formal mengharuskan anak untuk datang yang pertama pasti lebih pagi dan terkadang pula pada sore hari Pak bisa pulang. Hal ini membuat waktu istirahat anak akan menjadi berkurang. Anak yang kurang tidur akan terganggu konsentrasinya dan kesulitan menyerap informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan metode ini, anak dapat mendapatkan waktu istirahat lebih lama, sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan dengan optimal. Yang keempat, yaitu orang tua bisa mengawasi pergaulan anak. Di pembelajaran ini juga dapat membuat orang tua dapat mengawasi lingkungan pergaulan anak. Dengan demikian, anak dapat terhindar dari pergaulan bebas dan resiko mengalami bulian. Yang kelima, yaitu anak memiliki kesempatan untuk belajar di luar rumah. Berbeda dengan pendidikan formal yang mengharuskan muridnya belajar di sekolah, nah di homeschooling atau learning of home ini memberikan peluang kepada anak untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan belajar baik di museum, di perpustakaan, hingga di alam terbuka. Jadi sifatnya lebih fleksibel. Kemudian
kerugian learning of home akan disampaikan oleh Mbak Mazif Alisianindar. Yang selanjutnya yaitu berbagai kerugian learning of home. Dari berbagai keuntungan yang telah disampaikan di atas, Anda juga perlu mengetahui kerugian dari pembelajaran ini. Berikut ini adalah beberapa kerugiannya. Ruang lingkup anak terbatas. Efek utamanya adalah terbatasnya ruang lingkup pergaulan dan pertemanan anak. Metode ini membuat anak hanya berinteraksi dengan pengajar dan orang tuanya. Untuk mengatasi efek sosial yang dapat terjadi pada anak, para orang tua perlu membuat anak-anaknya tetap terhubung dengan lingkungan sebayanya. Misalnya, membuat kelompok anak-anak untuk berkumpul, belajar, dan berinteraksi bersama. Yang selanjutnya, fasilitas pembelajaran yang juga terbatas. Anak-anak biasanya tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar layaknya sekolah formal. Contohnya, peralatan olahraga, laboratorium, dengan segala alat peraganya atau perpustakaan. Hal ini membuat orang tua perlu menyiapkan dana lebih untuk bisa menikmati fasilitas tersebut. Karena terlibat langsung dalam pengajaran anak, diperlukan usaha ekstra dari orang tua, mulai dari menyiapkan bahan ajaran, memahami materi, hingga menyusun metode belajar yang menyenangkan bagi anak. Jika menggunakan bantuan tutor pun, orang tua tidak bisa lepas tangan, karena keberhasilan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Ini akan menjadi tantangan tersendiri jika orang tua bekerja atau memiliki anak yang lebih kecil. Hal ini karena orang tua memiliki kesibukan hingga tidak dapat fokus mendampingi anak-anak belajar. Baik, terima kasih. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah dan salah dalam menyampaikan, baik tutur kata maupun perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.